Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di pertemuan kedua pelajaran matematika ya bersama Bapak Sandi Karya SPD. Nah, ini dia. Oke, video ini ada di YouTube Bapak ya, di Sandi Karya SMK Budi Bakti. Jangan lupa di subrek gitu. Oke, di pertemuan kedua ini sedikit kita akan membahas masih tentang bilangan berpangkat, tapi alangkah baiknya kita berdoa ya sebelum pembelajaran nilai. Silakan berdoa masing-masing atau dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat sendiri atau eksponen. Kalau kemarin yang pertama nomor 1 itu adalah konsep bilangan berpangkat, sekarang bilangan berpangkatnya. Sengaja Bapak tulisan angka 2, berarti ini pertemuan kedua. Bilangan berpangkat ini dibagi menjadi dua bagian, ada pangkat bulat dan pangkat pecahan. Kita bahas yang pertama, pangkat bulat. Pangkat bulat pun akan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain pangkat bulat positif, berikutnya pangkat bulat 0 atau pangkat 0, dan pangkat bulat negatif, serta sifat-sifat pada pangkat bulat. Kita bahas yang pertama, pangkat bulat positif. Nah ini, jika A, yang tulisan A ini dibacanya anggota ya, jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu dibacanya A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang ya. Dengan rumusnya mungkin masih ingat kemarin. Ya, kemarin dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A sampai dengan seterusnya titik-titik dan akhirnya A sebanyak N kali atau N faktor ya. Untuk A pangkat N disebut bilangan berpangkatnya. A itu sendiri adalah bilangan pokok. Ya, ingat A atau angka yang dipangkatkan itu bilangan pokok, dan N menyatakan pangkat atau eksponen. Contohnya sudah ada 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, maka dituliskannya 2 pangkat 3. Berikutnya yang kedua, pangkat 0. Jika A anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0, ya. Tadi kalau tanda E dibacanya anggota, kalau tanda sama dengan dicoret itu tidak sama dengan atau bukan sama dengan. Berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 2 pangkat 0, 1. Y pangkat 0 dikali X pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Artinya di sini berapapun bilangannya, angkanya jika dipangkatkan 0, nilainya pasti sama dengan 1. Misalkan ada 2,95786 pangkat 0, tetap akan hasilnya 1. Sejuta dipangkatkan 0, 1. Ya, 1/5 pangkat 15 tetap 1. Negatif 15 pangkat 0, hasilnya tetap 1. Paham ya? Lanjutkan yang ketiga, pangkat bulat negatif. Jika A anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0, serta N anggota bilangan bulat positif berlaku. Nah, kalau pangkatnya negatif, rumusnya seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, kalau pangkat negatif jadi 1 per. Nah, pernya tergantung pangkatnya itu nanti ya. Contohnya 2 pangkat negatif 3 sama dengan, jawabannya jadi 1 per 2 pangkat 3. Oke, perhatikan. Pada dasarnya 2 pangkat negatif 3 bisa ditulisnya 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sama ya. Atau kalau kalian bingung ikutin aja 1 per 2 pangkat 3 seperti ini. Sama dengan lagi 1 per 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Ya, 2 pangkat 3 nya jabarkan. Dan hasilnya adalah 1 per 8. Ke yang B lebih kompleks,
negatif 1/2 dipangkatkan negatif 5. Pangkatnya fokus ke pangkat negatif dulu aja ya. Negatif 5 pangkatnya menjadi jawabannya 1 per negatif setengah pangkat 5. Nah, yang negatif setengahnya pangkat 5 kalian tulis sebanyak 5 kali di bawah atau penyebutnya, yang satu tetap. Perhitungannya kalau Bapak boleh jelaskan, negatif setengah kali negatif setengah sebanyak 5 kali, hasilnya akan negatif lagi ya. Yang dikalikan tuh angka 2-nya 2 kali 2 kali yang bawah jadi 32. Kenapa hasilnya negatif? Karena pangkatnya bilangan ganjil. Angka 5 itu ganjil, maka hasilnya negatif lagi. 1 dibagi negatif 1/32 sama dengan negatif 32. Bingung? Silahkan hitung sendiri. Ya, perkalian pembagian 1 per negatif 1/32, cara menghitungnya itu 1 dikali negatif 3/2 dibagi 1. Yang 1 per negatif 32 nya dibalik menjadi negatif 32/1. Begitu, oke. Lanjutkan yang keempat. Sifat-sifat pada pangkat bulat. Ya. Jika A dan B anggota bilangan real, serta P dan Q anggota bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat. Bapak berikan pemisalannya A, B, dan PQ ya. Boleh diganti dengan angka lain kalau di buku atau di internet. A dan B nya diganti ya, atau P dan Q nya diganti dengan M dan N, itu boleh, tidak masalah. Yang penting konsepnya, jika yang pertama ya, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A tambah P pangkat Q. Perhatikan, A dengan A bilangan pokoknya harus sama, baru kalian bisa menjumlahkan pangkatnya. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, tidak akan bisa dijumlahkan, atau belum bisa dijumlahkan, harus disamakan dulu. Kemudian dibagi, yang dibagi pun sama, A pangkat P dibagi A pangkat Q ya. Ingat, bilangan pokoknya A ya, harus sama dulu, syaratnya harus sama, maka pangkatnya dikurangi. Jika dikali, pangkatnya ditambah, jika dikurangi, pangkatnya dikurangi. Yang C, A pangkat negatif P, hampir sama dengan yang tadi ya, yang A pangkat negatif N ya, sudah dibahas. Berikut yang D, A pangkat P dipangkatkan lagi Q sama dengan A pangkat P kali Q. Jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ini pangkatnya 2 kali. Misalkan 3 kali Pak, gimana? Sama. Walaupun 3 kali, 2 kali, 4 kali, atau seterusnya, pangkatnya tinggal dikalikan saja. Jangan tertukar ya dengan yang dikali itu. Dikali pangkatnya ditambah, dikurangi pangkatnya dibagi pangkatnya dikurangi, dan yang dipangkatkan lagi pangkatnya dikali. Berikutnya yang E, A dikali B sama dengan A kali B pangkat P. Untuk bilangan A bisa dipangkatkan P dikali B juga dipangkatkan P. Angka yang dalam kurungnya A dan B nya sama-sama dipangkatkan P. Dan yang terakhir F pun sama, hampir sama dengan yang E ya, A per B pangkat P. Hampir sama kayak tadi, 1 per negatif 1/2 pangkat 5. Pada dasarnya 1 pangkat negatif 5, tadi dikatakan negatif 2 nya pangkat 5, negatif 5 lagi, sama. Oke, kita lanjutkan contoh soalnya. Bapak berikan contoh soal dari sifat-sifat yang tadi A sampai dengan F. Yang pertama, 10 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 1 tambah pangkat 2 tambah 3. Kenapa 1? Nah, perhatikan di sini. Yang 10 ini tidak ada pangkatnya jika kelihatan. Pada dasarnya 10 itu berpangkat 1. Ya, bilangan yang tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1. Nah, kenapa nggak kelihatan 1? Yang 1 angka sakti ya, nggak kelihatan. Maka 10 pangkat 1 tambah 2 tambah 3. Pangkatnya dijumlahkan jadi 10 pangkat 6. 1 juta. Nolnya 6 kalau nggak salah, 1 juta ya. Berikutnya yang B, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Pangkatnya tinggal dikurangi ya. 3 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Hasilnya 7. Maaf, 27 bukan 7.
Selanjutnya C, 10 pangkat negatif 2. Sudah dibahas sebelumnya. Sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Uraikan 10 pangkat 2-nya jadi 10 kali 10. Boleh dipisah 1 per 10 kali 1 per 10 atau nulisnya 1 per 10 kali 10. Sama saja hasilnya akan 1 per 100. Next, yang D, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Hanya pangkatnya ya. Jawabannya 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Kalau hasilnya keliru silahkan dicek lagi. Dan E, 2 kali 3 pangkat 4. 2 dipangkatkan 4 dan 3 juga dipangkatkan 4 kali. Hasil 2 pangkat 4 16 dan hasil 3 pangkat 4 81. Baru hasil akhirnya dikalikan 1296. Sekali lagi kalau hasil akhirnya keliru silahkan dicek, nggak apa-apa ya. Biasanya bapak kadang-kadang suka salah, tapi disalah-salahin aja nggak apa-apa. Jangan kalian mah. Oke, next. F 4 per 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Masing-masing 4 per 3 nya dipangkatkan 2 ya. Sama dengan 4 pangkat 2 16 dan 3 pangkat 2 9. Boleh disederhanakan kalau bisa, kalau tidak bisa cukup seperti ini. Nah, berikutnya setelah latihan soal contoh atau contoh soal pasti ada latihan. Ini latihan yang pertama ya. Nanti ada latihan lagi. Untuk latihannya silakan. Nah, sama dengan contoh-contoh yang tadi. A, B, C. Apa kira mudah ya? Tidak terlalu sulit, mudah-mudahan tidak menyulitkan kalian. Nah, itu sama. Mengerjakan soal dan intinya atau yang paling penting mengirimkan jawabannya melalui Classroom, hanya foto saja. Jangan bentuk PDF atau lainnya. Tinggal dipoto aja ya. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom sebelum jam 1 siang. Bapak beri tenggat waktu panjang sekarang nih. Karena soalnya lebih dari 1. Ya, dari jam 7 sampai jam 1 siang. Mudah-mudahan kalian bisa semua. Ingat, hanya bentuk foto ya, jangan PDF begitu. Kemudian di kertas jawaban atau soalnya dituliskan nama kamu atau nama kalian dan kelas, supaya di fotonya kelihatan, oh ini punya misalkan Susanti, ini punya Alia, ini punya Nijar, dan kelasnya silahkan pilih sesuai kelas kalian masing-masing nanti ya. Next, setelah latihan soal yang pertama ada lagi, yaitu pangkat pecahan. Kita tadi sudah bahas pangkat bulat, sekarang pangkat pecahan. Jadi pangkatnya angka pecahan. Udah liar kalian dengan pecahan aja udah liar ya. Ya jangan liar dulu lah. Tidak ada yang liar dengan Bapak Mas, santai aja. Oke, untuk A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif berlaku. Nah ini. A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Kalau nggak salah bacanya seperti itu ya. Ini akan berhubungan dengan materi berikutnya, yaitu bilangan atau bentuk akar ya. Ini contoh lainnya. Nah, tadi A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, satunya di mana? Satunya itu di angka A pangkat 1 itu tuh sebenarnya. Tadi udah dibilang ya, kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1. Nah, kalau ini angka satunya diganti M. Perhatikan perbedaannya. Angka yang N di luar akar, nah M-nya jadi pangkat dari A. Oke, paham ya? Kalau memang belum paham, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya tentang bentuk akar. Dan bentuk akar nanti insya Allah tidak bentuk video begini ya, nanti akan Bapak langsung bikinkan video seperti di kelas lagi mengajar aja. Karena agak sedikit sulit, bikin beginian agak sulit ini ya. Harus nulis-nulis akarnya, beda dengan nulis biasa. Next, sifat-sifat operasi bilangan pangkat pecahan. Ya, hampir sama dengan
sifat-sifat pangkat bulat ya. Kalau pangkatnya bilangan pokoknya sama dikalikan, pangkatnya tinggal dijumlah, kalau bagi dikurangi. Ya, kalau dipangkatkan lagi dikali, begitu dengan yang lainnya tuh sama aja. Oke ya. Ini tuh yang G seharusnya A pangkat negatif P per Q, jadi 1 per itu, atau oh iya bener yang F bener. Yang G itu A pangkat P per Q jadi 1 per Q negatif P per Q, harusnya Q per P ini. Kayaknya agak keliru. Tapi jarang muncul, yang muncul mah A B C D E F aja ya. Next contohnya. Nah, ini contohnya nggak banyak ya, walaupun sifat-sifatnya banyak, hanya 2. Yang pertama atau bagian A. Nah, sengaja nih Bapak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini 100 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 3. Perhatikan. Bilangan pokoknya belum sama. 100, 10, dan 10. Maka yang 100-nya harus dibuat 10 pangkat berapa. Baru bisa dijumlahkan pangkatnya. Tadi sudah disinggung, bilangan pokoknya harus sama. Angka yang dipangkatkan harus sama ya. Oke, yang 10 pangkat 2 di sini adalah dari 10 100. Kemudian 10 pangkat 2 ini dari 10 pangkat 2, dan 10 pangkat negatif 3 ya dari 10 pangkat negatif 3. Kalau kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. 2 tambah 2 dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Karena yang terakhir pangkatnya negatif, jadi langsung saja. Hasil akhirnya 10 pangkat 1 jadi 10. Nah, ini dia. Contoh yang B, baru pangkatnya pecahan. Gak ribet ya, bet. Oke, ribet. Tapi mudah-mudahan gak ya, kalau kalian sudah paham di SMP. Perhatikan. Yang B, 6 pangkat 4 pangkat 2 per 3. Nah, fokus kepada angka 3 di penyebut pangkatnya. 2 per 3. Per 3. Untuk yang 64 ya. Yang 16 dikali 1 per 2. Fokus ke angka 2-nya. Oke, perhatikan. 64 dirubah menjadi berapa pangkat 3. Kenapa berapa pangkat 3? Karena di sini, nah, per 3-nya itu. Nah, 4 pangkat 3 yang ini dari 64. Kemudian 16 pangkat 1 per 2. Per 2, 16-nya dirubah jadi berapa pangkat 2. Makanya harus pandai-pandai menentukan bilangan pangkatnya. Ini 4 pangkat 2 dari 16. Ya, sudah bentuknya seperti ini. 64 menjadi 4 pangkat 3. Pangkatnya tetap 2 per 3. Dan 16 jadi 4 pangkat 2. Pangkat yang sebelumnya 1 per 2 tetap. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, ingat dikalikan ya. Tadi sudah diberikan contoh. 4 pangkat 3 dipangkat lagi 2 per 3. Jadi 4 pangkat 3 kali 2 per 3. Begitu juga dengan 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Jadi 4 pangkat 2 dikali 1 per 2. Tinggal kalian hitung hasil akhirnya ya. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 1. Bisa kan mengalikan 3 dikali 2 bagi 3 jadinya 2. 2 kali 2 kali 1 kali 2 bagi 2 jadinya 1. Oke, masing-masing. Kalau sudah tinggal dijumlahkan pangkatnya seperti biasa. Dan hasilnya 64. Kira-kira nanti muncul soal-soalnya seperti ini. Yang latihannya 2 juga, karena contoh soalnya 2, latihannya 2. Latihannya berikut ini. Nah ya, latihannya tuh kan sama ya. Tuh, ini 25, 5, 5, 5. Belum sama bilangan pokoknya. Rubah dulu 25-nya menjadi 5 pangkat berapa. Baru kalian jumlahkan pangkat-pangkatnya. Gampang lah, sakit. Nah ini yang B 81 pangkat 3 per 4 dikali 27 pangkat 2 per 3. Ubah 81-nya berapa pangkat 4. Karena di sini kan per 3 per 4 ya. Yang 27 juga berapa pangkat 3. Gampang lah. Ikuti contoh Bapak ya. Nah, ingat kerjakan soal-soal latihan dan kirimkan sebelum jam 1 siang atau jam 13.
Nah, untuk minggu depan tadi sudah disinggung, silakan pelajari tentang bentuk akar. Nih, kira-kira yang seperti ini atau yang tadi sudah diberikan. Hampir sama nih. Ya, tentang bentuk akar. Baca-baca aja. Sekali lagi, yang dikirimkan hanya jawaban, bukan catatan kalian. Kalau yang dari awal sampai akhir boleh dicatat di buku, tapi yang dikirimkan adalah jawabannya aja, bentuk foto, bukan PDF dan lainnya, tapi bentuk foto. Jangan lupa di subscribe YouTube Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih, 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 terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sehat terus, semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.